terlahir di sebuah kampung yang terpencil ya, di Pulau Buton. Makanya nama saya Ruslan Buton. Buton itu ngambil dari sampai saya kelas 3 SMP, ketika itu ibu saya melahirkan anaknya yang ke-11. Gak pakai sepatu. Zaman dulu itu seperti itu lah. Belum ada listrik. Iya, belum ada listrik, lampunya. Nah, saya sekolah di SMA Negeri 1, favorit. Di situ semuanya orangnya orang kaya dan pejabat semua. Hanya saya yang tukang beca dengan ada teman saya lagi satu. Jadi diledekin sama teman-teman. Jatuh ilmu hitam. Jadi orang yang tidak suka dengan seseorang, dia akan melakukan permainan seperti itu, dan tidak lama orang yang dia tidak suka itu akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi. Kesempatan hari ini kita lagi bersama ini. apa nih? Mau siapa ya? Saya lupa. Siapa ya? Nama saya. Oh iya. Grogi saya. Siapa kabar? Iya. Sama Pak Ruslan Buton ya. Ya, alhamdulillah di sini kita mungkin Tuhan sudah ya ngasih ini Bukan kita lah ketemu sama beliau di sini gitu kan. Selama ini kan mungkin ini topik ya, Pak Ruslan ini kan seolah orang tuh melihat beliau itu wah gimana gitu ya. Betul. Padahal Buahnya apa ini? Buahnya galak. ya saya kayak gimana gitu orang pandangan Jangan ya. Nah, jadi kita mau Bentar dulu, jangan lihat casingnya. Jangan lihat casingnya orang. Iya. Mungkin di luarnya casingnya bagus, mulus, dalamnya kotor banyak. Iya. Mending yang di luarnya pas-pasan, dalamnya bersih. Iya. Nah, jadi sekarang kita ini mau mengorek-ngorek dia nih. Iya. Kita sebelumnya kan kita main ini hal-hal mistis ya. Iya, betul. Bukannya kita kan global aja ya kita kayak Betul, gini. betul, Jangan betul, cuma betul. kita ungkap misterinya aja gitu. Maksudnya dalam kehidupan awalnya gimana, kayak gimana gitu kan. Iya. Dan selama ini pandangan orang tuh kadang-kadang Pak Ruslan tuh sekarang kata gimana sebelum ketemu kita ya alhamdulillah kita ketemu sekarang di sini gitu kan. Alhamdulillah sama beliau ini, ya gitu kan. beginilah gitu kan Pak Ruslan Buton yang sini ya. Kita pun belum tahu gimana ya, belum tahu dari beliau gitu kan. Nah, saya pengen tahu gitu Pak, saya mau nanya, maaf ini ya, saya mau nanya tentang perjalanan Bapak gitu, gimana, pengen tahu gitu, dari Mungkin, awal gitu. iya, Dari orang kecil, ingin dari tahu kecil mungkin Pak ya. sampai Beliau tuh kayak gimana katanya gitu kan. Latar belakang berarti ini. Iya. Oke, saya bercerita ya. Iya. Saya terlahir di sebuah kampung yang terpencil ya, di Pulau Buton. Makanya nama saya Ruslan Buton. Buton itu ngambil dari tambang aspal itu. iya. Satu-satunya aspal alam di dunia Iya, ada di sana. iya. Dan saya terlahir dari 11 bersaudara. 11-an, banyak. Jadi ya. tinggal satu lagi ya. Ya. Jadi sebelasan itu. Nah, betul. Ya. Jadi 11 orang. Iya. Saya kebetulan anak kedua. Nah, saya anak kedua. Kakak saya pertama perempuan. Dan jarak kami dari anak pertama sampai dengan anak yang ke-11 itu setahunan. Setahun, paling jauh 2 tahun. Setahun. Jadi jaraknya dekat. Iya. Senjata tunji. Nah, jadi kalau kita berjejer, kalau berurutan nomor 3, nomor 4, atau nomor 4 ke nomor 5, kita nggak bisa tahu siapa yang tua, siapa yang kakak. Oh iya. Nah, cara menentukannya, kalau misalkan orang yang baru itu toki kepalanya. Kalau kepalanya dulunya agak kencang, nah itu berarti kakak. Iya. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Dan saya dilahirkan di sebuah desa terpencil. Kemudian dari 11 bersaudara itu kami masih kecil-kecil. Kebetulan bapak saya seorang guru SD. Ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian sejak kecil saya sudah hidup mandiri. Jadi bapak saya itu almarhum sekarang mengajarkan kami bagaimana menghargai sebuah kehidupan. Bagaimana hidup itu mandiri tanpa harus bergantung banyak kepada orang. Jadi bapak saya di samping seorang guru juga melaksanakan aktivitasnya di kebun dan di laut. Kebun kami punya, kemudian hasil laut juga kami punya. Jadi saya masih, karena saya anak tertua yang laki-laki, kecilnya saya itu banyak habisnya di kebun dan di laut. Ikut bapak. Jadi di laut itu kita buang jaring,
dapat ikan, jual. Di kebun, nanam singkong, nanam jagung, hasilnya kita jual dan kita makan. Di sana kan makanan pokoknya jagung. Nah itu dijualnya itu apa keliling atau dijual langsung ke pasar? Atau Keliling. Oh keliling. Keliling. Saya yang jual. Oh bapak yang Saya jual. jualan ikan kalau hasilnya banyak. Tapi yang pertama ikan-ikan yang bagus-bagusnya kita pisahkan, yang biasanya kita bagikan ke tetangga-tetangga dulu. Di sana kan sistem kekeluargaan. Betul. Jadi tetangga itu kalau misalkan melihat kita udah hasil lautnya ada, mereka pasti akan ikut tersenyum. Iya. Itulah orang tua saya mengajarkan harus selalu berbagi. Gitu kan. Betul. Jadi saya jual. Tapi setelah habis dari laut, setelah kita mencari kehidupan di laut, tugas belum selesai. Malam hari harus nungguin kebun dari babi. Kan babi hutannya banyak. Di sana kebunnya dipagar. Jadi saya berangkat ke sekolah SD itu berangkatnya dari kebun. Dari jam 5 itu udah berjalan, jalannya jalan setapak, jalan kecil, jalannya telapak kaki manusia aja. Jadi kiri kanannya ada rumput. Nah, itu kan embun. Udah basah. Sampai rumah ya sempat mandi, kalau nggak sempat mandi cuci muka, berangkat sekolah. Nggak pakai sepatu. Zaman dulu itu seperti itu lah. Belum ada listrik. Belum ada listrik, lampu apa? Pakai sumbu minyak tanah. Betul. Ya, jadi kalau bangun pagi itu hitam. Ya, Dihidupin hitam. Itulah saya mengalami seperti itu sampai kelas 4 SD baru ada televisi desa hitam putih. Zaman itu dulu ada si Unyil. Kemudian ada nonton LS Pikal, hitam putih, tapi kalau dipasang di lapangan bola, semua nonton itu sampai di belakang. Jadi orang nggak nonton, nggak tahu. Yang tancap, bukan yang tancap. Ya, tadi dia ininya Seakan-akan layar tancap. Jadi orang yang paling belakangnya udah nggak tahu, udah nggak lihat, tapi rame, gitu hadir rame gitu kan. Itulah kehidupan kami waktu dulu. Belum ada kendaraan yang masuk ke dalam perkampungan itu, belum ada. Saya nanti kelas 5 baru ada yang punya motor satu, motor Suzuki TRS. Itu usia saya kelas 5. Kemana motor itu pergi, kami anak-anak itu ngikutin. Hanya ingin mencium bau knalpot. Hanya ingin mencium bau knalpotnya. Itu saking kampungannya. Ya memang kampung sekali gitu. Sampai saya kelas 3 SMP, ketika itu ibu saya melahirkan anaknya yang ke-11. Melahirkan anak yang ke-11, saya kelas 3 SMP, kan bayangkan kelas 3 itu masih anak-anak. Adiknya sudah 10, sudah 9. Berarti itu jaraknya nggak jauh, sangat dekat. gitu. Dan ibu saya meninggal di kelas 3 SMP saya itu pada saat melahirkan anak yang ke-11. Umurnya 34 tahun. 34, anaknya 11. Nah, di situ saya sudah bilang sama bapak saya, Bapak fokus ngurusin adik-adik. Saya sebagai anak tertua akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tapi upaya saya sebagaimana. Jadi saya upaya sendiri gitu kan. Yang penting Bapak fokus ngurusin adik-adik saya. Sementara ibu saya meninggal, kakak saya ini kelas 2 SMA, perempuan. Dan dia dijadikan korban. Dia keluar dari sekolahnya untuk mengurus adik-adik saya. Sampai segitunya ya. Nah itu. Jadi kakak saya sampai sekarang dia memang jadi korban tumbanya keluarga itu semua. Dia keluar dari sekolah demi adik-adik saya. Saya harus melanjutkan sekolah. Saya laki-laki. Ini Om, itu jenjang ini kan selama ini kan tahunnya itu beliau ini kan di mantan di kewirausahaan ya. Itu apa emang dari kecil itu udah ada terpupuk atau ada gimana cita-cita atau gimana ingin jadi seorang tentara itu? Untuk menjadi tentara itu muncul saya sejak kecil. Pada saat itu ada namanya ABRI Masuk Desa. Nah, pada saat itu ABRI Masuk Desa, mereka berbaris di lapangan dengan menyusun ransel senjatanya rapi. Di situ saya lihat, gagah saya menjadi tentara. Dan disitulah muncul niat saya ingin menjadi tentara. Dari SD itu saya sudah muncul ingin menjadi tentara. Karena yang saya tahu tentara itu mengabdi tulus untuk bangsa dan negaranya. Nah, sampai saya SMA setelah tamat, saya harus berangkat ke kota. Kotanya cukup jauh. Berapa itu? Tahun 91. Saya berangkat ke kota, kemudian untuk melanjutkan SMA. Jadi di kota itu, di kota Bau-Bau sekarang namanya. Saya dengan teman-teman satu kampung, kita
urunan untuk bangun bilik gubuk kecil lah. Jadi kita minta izin ke orang yang punya lahan, kami mau pinjam lahannya untuk bangun bilik. Diizinkan, waktu itu masih belum sesusah sekarang. Diizinkan, ukurannya 3x4. Jadi dindingnya itu dinding bilik bambu, atapnya daun kelapa, lantainya bambu, kemudian alasnya kardus besar. Kita cari di pasar kardusnya televisi, kulkas, jadikan alas tidur. Nah, kemudian apa yang saya lakukan pada saat SMA itu, saya bawa beca, mengemudi beca. Sampai seininya gitu. Kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak tamat SMA. Seorang beliau sempat jatuh sampai dia cita-cita pingin sampai ngebeca katanya. Pilihan? Iya. Itu pilihan. Iya. Jadi si beca ini per hari ongkos untuk kita bayar kepada pemiliknya itu 2.000 tahun 91. Jadi beca ini udah jadi milik saya, hanya tiap hari saya tinggal kasih setoran. Iya, yang punya beca Iya, itu. yang punya becanya. Malam hari tempat duduknya beca ini dibuka, joknya beca ini dibuka, itu jadi bantal. Iya. Jadi bantal tidur. Nah, kalau mau pergi lagi, buka lagi bantalnya, masuk lagi di becanya, baru jalan lagi. Oh, jadi kita tidur itu situ aja gitu. Iya, di situ aja. Nah, saya sekolah di SMA Negeri 1, favorit. Di situ semuanya orangnya orang kaya dan pejabat semua. Hanya saya yang tukang beca dengan ada teman saya lagi satu. Jadi diledekin sama teman-teman. Jangan berteman dengan si Ruslan. Kenapa? Dia itu tukang beca. Saya pernah lihat sering dia pakai beca. Dia miris. Artinya begitu hinanya gitu seorang tukang beca menurut mereka pada saat itu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya tidak hina, saya tidak mencuri. Nah, tapi tekad saya untuk menjadi orang itu, untuk menjadi tentara itu berapi-api. Nah, Betul. ketika saya tamat kelas 3 SMA, kelas 3 SMA, saya belum lanjut kelas 3. Dari kelas 1 di SMA favorit itu, dari kelas 1 menuju ke kelas 2 saya tidak naik kelas. Sempat Nggak naik kelas. Itu gimana? Ya, mungkin orang berasumsi mungkin saya kurang punya kemampuan bisa. Tapi satu hal yang perlu garis bawahi, karena waktu itu memang saya fokus mencari untuk bayar biaya sekolah, jadi banyak bolosnya. Jadi banyak bolosnya saya tinggalkan pendidikan, keluar lewat pagar, loncat pagar, nakal-nakal gitu ya. Ternyata dicatat oleh guru, begitu terakhir penaikan dilihat kamu alpanya terlalu banyak. Nah, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak naik, saya pindah ke SMA swasta. SMA swasta yang penting bisa bayar administrasi, ya udah menyesuaikan, nanti gampang. Nah, saya pindah kelas 2. Pindah kelas 2. Begitu hari pertama saya masuk, jam 7 saya sudah ada di pintu karena murid baru kan? Iya. Nah, murid baru. Jam 7 saya sudah ada di situ. Tapi kok nggak ada orang? Sepatu saya baru, baju saya baru, buku saya baru. Kok nggak ada orang? Tunggu sampai jam 9 baru datang satu. Jam 9 saya pikir libur. Iya. Datang satu. Jam setengah 10 yang dari masuk tadi keluar lagi. Saya tanya, kok kalian pada pulang lagi? Lah kita cuma datang ngisi absen aja. Nah, cuma ngisi absen, jadi datang ngisi absen pulang lagi. Nah, wah ini kesempatan buat saya, kesempatan saya untuk mencari orang semakin banyak. Jadi buku saya cuma ada 1 lembar, dilipat, dimasukkan ke sini, sampai saya lulus itu nggak ada tulisannya. Ada itu buku saya tuh, sampai lusuh, lusuh karena di saku sini. Itu sampai saya tamat itu nggak ada satupun tulisan uretan pena di situ nggak ada. Tapi alhamdulillah saya lulus juga. Dapat ijazah juga. Prinsip saya waktu itu, saya tidak mencari mutu, tetapi bagaimana saya bisa menempatkan pendidikan SMA dan saya bisa menjadi tentara. Hanya ingin menjadi tentara saja. Ya, nah, cerita nih, kelas 3 SMA, pada saat saya bawa beca. Nah, pas saya lewat di depan Kodim, asrama Kodim, ada terpampang tulisan penerimaan Catam. Awalnya itu. Tahun 93, saya kelas 3 SMA. Jadi penerimaan Catam. Aduh, ini penerimaan Catam. Berarti penerimaan tentara, tapi pangkatnya paling rendah itu. Iya, betul. Pangkatnya paling rendah. Prajurit lah. Ibaratnya umpan kalau di medan tempur itu. Saya nggak peduli. Yang penting saya pakai baju loreng. Saya parkir di beca, saya masuk ke Kodim itu. Pak, saya mau tanya ini penerimaan persyaratannya apa saja gitu kan. Nah, sama petugas piketnya diarahkan ke bagian personalnya. Nah, saya masuk, saya tanya minimal ijazahnya SMP.
Kemudian usianya minimal 18 tahun dan saya udah masuk semua di usia itu dan ijazah udah punya. SMP kan punya. SMA-nya belum, masih kelas 3. Saya daftar. Dan ternyata saya adalah pendaftar terakhir. Teman-teman saya yang sudah mendaftar beberapa hari sebelumnya mereka sudah di Koren, sudah di Kendari. Nah, saya berangkat sendiri tanpa seizin orang tua nggak mengizinkan. Kalau masuk itu nggak pernah bilang atau gimana ke orang tua? Enggak. Saya berangkat sendiri menyeberang kapal menuju ke Kendari. Sampai di Kendari, kapalnya sampai jam 5 subuh. Saya naik angkot menuju ke Koren. Sampai di Koren saya dibentak-bentak karena saya pakai jaket. Woi, kau pakai jaket lagi masuk sini? Iya, biasa kalau orang ini kan ya. Saya kan ketakutan, ini kita orang sipil, gitu kan? Begini saya, iya pak, saya buka jaketnya baru saya masuk ke dalam. Kamu kemana? Saya mau daftar pak. Oh, kok masuk sana? Cepat. Masuk saya. Masuk lihat teman-teman saya yang tadi sudah duluan itu, sudah berbaris. Sudah berbaris, sudah ada kegiatan, mereka udah mulai tes. Waduh, saya udah makin takut kan, maksudnya ini saya kemana saya? Kita orang kampung, wah udahlah, campur-campur. Hanya mentalnya kuat, mau pengen jadi Lalu tas saya itu saya taruh di bawah sebuah pohon pendek, pohon kelapa hibrida itu. Saya taruh di bawah, saya duduk dari jam 5:30 saya duduk. Lihat-lihat orang yang berbaris yang calon tadi. Sampai jam 2 siang. Udah tahan lapar, udah tahan haus, udahlah semuanya udah gak enak aja tuh. Udah, tapi kan ketakutan saya mau kemana, takutnya diusir lagi atau dimarahin kan? Nanti sampai jam 2 ada satu orang bapak, saya masih ingat namanya, mungkin beliau mudah-mudahan masih hidup dan bisa menyaksikan. Iya. Namanya Abdul Hamid, pangkatnya Sersan 2. Nah, Pak Abdul Hamid. Beliau lah mana itu? di Koren Kendari. Siapa sih? Hamid, Abdul Hamid. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Mudah-mudahan dia mendengarkan. Saat itu beliau menyamperin saya. Kamu dari tadi saya lihat di sini ngapain? Saya bilang, saya ini mau daftar Pak dari Kodim Buton. Tapi kayaknya saya udah terlambat. Oh enggak, mana berkasmu? Saya keluarkan berkas saya. Dia pelajari kan. Nah, saya daftarkan. Kamu tunggu, kemudian kamu beli rokok lah 2 bungkus lah. Nah, waktu itu rokoknya bentol biru. Nah, saya dengan sisa uang yang ada, saya ke pasar, saya beli rokok. Setelah selesai, saya kasih rokoknya, beliau ngasih ini berkasmu, nomormu ini. Nah, terus kamu tinggal di mana? Saya bilang, saya ini nggak punya tempat tinggal Pak, saya nggak punya tempat lagi. Saya modal nekat ini. Lama dia berpikir, terus dia bilang, ya udah, kamu tinggal di rumah saya aja. Alhamdulillah, berarti kan niat baik gitu kan. Kamu tinggal di rumah saya, tapi makanmu sendiri, urus makanmu sendiri. Artinya jangan kamu numpang makan di rumah saya. Saya bilang alhamdulillah, yang penting udah dikasih tempat untuk tinggal aja, alhamdulillah. Pertama saya masuk, saya lihat anaknya 2. Saya masih ingat Pak Abdul Hamid kalau masih nonton. Namanya Ira sama Dian, 2 perempuan masih kecil-kecil waktu itu. Jadi di rumah itu berantakan, gitu kan, berantakan. Ya kita ini orang kampung ya, orang bisa membersihkan diri, bisa tahu diri apa yang kita lakukan. Saya rapikan rumah. Lihat di bak mandinya itu udah ada sarang laba-labanya. Artinya kan waktu itu belum ada air keran, jadi air sumur umum. Nah, itu saya bersihkan. Habis saya bersihkan, ternyata kamar mandinya itu ada sekitar 200-an meter, agak di luar asrama itu. Di situ saya pikul air, saya penuhin bak. Ya jadi tadi mereka itu mandinya di luar, di kamar mandi umum. Makanya saya isi air. Jadi hari pertama saya masih makan di luar. Saya makan di warung di luar, cari makan. Pagi-paginya si ibunya bilang, Om, jangan makan di luar lagi ya, makan di rumah aja. Alhamdulillah. Kenapa? Istrinya Pak Hamid itu. Istrinya Pak Hamid. Jadi mereka tahu apa yang saya lakukan, sampai saya mencuci, saya masak, saya siram taman, saya menyapu, semua saya lakukan. Jadi si ibu itu yang tadinya mungkin pekerjaannya banyak, saya ambil alih. Nah, disitulah mereka menganggap saya sebagai anaknya, sebagai adiknya lah seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, mulai tes apa semuanya, ternyata saya tes fisiknya kalah. Kalau lari saya jago karena saya dari kebun berlari. Kalau berenang saya jago. Tapi begitu restop yang bergantung begini, ya saya nggak. Kalau sekarang kita bisa lihat di YouTube banyak. Bagaimana cara-caranya dulu nggak ada. Jadi nggak ada yang mengarahkan. Nah, restopnya saya cuma 2 kali. Pada saat itu ada orang petugas yang menyampaikan ke Pak Hamid, anak buahnya nggak bisa masuk dia karena kurang restopnya. Tapi kalau mau siapkan duit 25.000 masih bisa dibantu.
Saat itu tahun 93, 25.000 masih bisa dibantu, saya bisa lulus. Dan saya bayangkan kalau saat itu saya bayar dan saya punya duit, mungkin terakhir saya mungkin tidak keluar dari tentara, mungkin pangkat saya mungkin kopral. Pada saat itu kalau saya bayar, tapi saya bilang saya udah nggak punya uang. Nah, akhirnya Pak Hamid itu bilang, kau latihan lagi, tahun depan kau ulang lagi, nanti saya bantu. Itulah jadi motivasi. Saya pulang, saya lanjutkan masuk ke sekolah, saya udah cepat, udah pokoknya. Tapi begitu saya mau pulang, Ibu Hamid, Pak Hamid, anak-anaknya semuanya menangis. Ya kehilanganlah mereka. Artinya selama ini saya ada hampir 3 minggu di sana itu cukup terbantu mereka. Setelah saya pergi itu, ya udah nggak ada lagi seperti itu. Nah setelah saya sampai di sekolah diejek sama teman-teman. Kita sambut Ruslan, dia daftar tentara lulusnya Hansip. Nah, ini juga sebuah motivasi. Bagi saya nggak ada masalah. Kalian mau bilang apa? Nggak pernah saya sakit hati. Tapi itu adalah motivasi saya untuk maju. Lanjut ternyata begitu ujian selesai lulus, saya berangkat ke Ambon. Setelah tamat, ini ada kisah menarik. Jadi pada saat itu kita mengidolakan namanya artis itu Rano Karno. Iya, Rano Karno, gubernur Banten sekarang ya, udah baru mantan ya. Artis yang lama ya. Nah, dia punya ciri khas tai lalat. Nah, jadi seusia saya saat itu, teman-teman, kamu tidak gaul kalau tidak bikin tato seperti Rano Karno. Akhirnya saya nggak mau kalah gaul juga, udah ikutan. Jadi benang, jarum 5 diikat benang, dicelupkan di tinta, baru ditusuk. Habis itu kan warnanya agak hijau, tidak hitam. Tinta hitam tapi warnanya hijau karena udah campur darah mungkin ya. Agak hijau, warna hijau, bukan hitam. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu udah ada titiknya, itu ada bekasnya. Nah, habis itu saya berangkat ke Ambon. Ambon pun sama dengan Kendari tadi, saya nggak punya siapa-siapa, hanya modal nekat ingin merantau dan ingin mau masuk tentara itu. Mau di sana seperti apa saya nggak peduli. Berangkat saya ke Ambon. Apa yang saya lakukan di Ambon? Di Ambon pertama adalah saya jualan koran. Nah, jadi saya temui teman yang agen koran itu 10 eksemplar koran Suara Maluku di kota. Koran Republika, Kompas dari Bandung, dari Jakarta. Saya bawa putar Pak, koran. Satu hari itu paling banyak laku itu 7, paling sedikit 3. Jadi kalau lakunya 1 itu untungnya 100 perak. Kalau 1 ya. Jadi kalau 7 itu 700. Kalau 3 ya 300. Ya seperti itulah. Nah sehari itu laku berapa itu per hari? Ya paling banyak 7 satu hari. Itu udah harus manis itu. Harus manis itu. Jadi habis untuk beli es di jalan aja udah habis gitu. Jadi selama kita itu komplit ya. Komplit. Jadi sebelum jadi ini sempat jadi tukang ini, tapi kan tukang PK juga manusia kan. Jadi Tidak hina saya tidak bersih. Iya. PK itu bisa gimana gitu kan ya. Sampai ya jadi tukang koran juga gitu kan. Saya lanjutkan. Saya jualan koran selang lebih 1 bulan. Saya jualan koran. Wah pokoknya udah pahit banget. Kadang-kadang diludahin orang karena dipaksain, Pak beli koran, kau juga orang Ambon kan. Nah, jadi ya udah. Nah, 1 bulan lebih ada cerita loper koran itu yang sudah punya langganan. Langganannya sudah sangat banyak. Dia bawa lari uang setoran, uang bayaran bulanan. Dia bawa lari uang dan saya ketimpan rezeki. Saya disuruh menggantikan posisinya loper koran yang bawa uang itu. Wah, ini saya selama hidup saya tidak pernah melihat bentuknya uang yang nah itu waktu itu saya dikasih kesempatan ya, alhamdulillah yang tadinya cuma 300 perak sampai 700 hari saya sekarang udah bulanan saya dapat setoran. Nah tinggal diantar ini alamatnya. Nah kebetulan ada teman mungkin masih ada hubungan saudara juga yang punya sepeda. Saya pakailah sepedanya. Saya pinjam sepeda. Jadi Ambon itu sekeliling, Ambon kecil, kota kecil. Saya keliling, dari jam 5 subuh saya sudah di percetakan koran. Saya ambil koran Suara Maluku, terus saya menyeberang pakai ferry menuju ke pulau yang sebelahnya. Nah, di Poka namanya. Di situ saya antarkan langganan. Kalau sepeda penjual koran waktu itu naik ferry kan gratis, nggak bayar. Oh itu sampai
ini info aja nyampe lautan Nyebrang. tidak nyebrangin. Bukan. Ambon itu kan dia letter U. Pulaunya letter U. Iya, iya. Jadi dari sini menuju sana kalau kita ngikutin letter U-nya jauh. Iya, iya. Nah, ini dipakai penyeberangan ferry. Itu lama Pak nyebrang itu? Enggak 10 menit, enggak 10 menit. dekat kok. Enggak sampai 10 menit, 5 menit mungkin nyampe. Nah, setelah itu saya balik lagi dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi sampai jam 3 sore saya baru nyampe rumah. Setiap hari pekerjaannya seperti itu. Jadi tinggal setoran, saya kasihkan kepada manajemennya, udah digaji saya. Nah, suatu ketika saya di kampus Unpati itu Universitas Patimura Ambon, saya temukan uang 5.000 saat itu di jalan. Uang 5.000 itu uang besar sekali. Saat itu ya 94 itu uang besar. Iya, Saya ambil, ya kita jual koran terus dapat uang 5.000. Tapi saya lihat di belakang nggak ada orang, depan nggak ada orang. Saya pikir kalau saya tinggalkan juga uang ini, ya sama aja akan ditemukan orang dan dipakai juga itu. Betul. Yang penting saya ambil. Tapi apa pelajaran dari itu? Bahwa kalau kita mengambil yang bukan hak itu ternyata tidak baik. Betul. Nah, sehingga beberapa waktu kemudian sepeda yang tadi saya pinjam itu pada saat saya menjemput koran dari Jakarta, koran Kompas dengan Republika. Jadi di sana waktu itu belum ada penerbangan seperti sekarang. Jadi koran hari ini nanti malam baru dikirim. Jadi besok baru dibaca sama orang Ambon. Nah, saya lagi ngambil koran di agen itu sepedanya saya parkir di belakang sini, dekat di trotoar. Trotoar sepedanya hilang. Padahal sepedanya orang itu. Di situ saya menangis itu. Sepeda mau bayarnya pakai apa itu sepedanya orang ini. Tapi saya secara gentle saya sampaikan kepada yang punyanya bahwa saya mohon maaf sepedanya hilang. Hanya si bapaknya juga tidak marah. Artinya dia cuma bilang bahwa ya mau gimana lagi, sudah waktunya seperti itu. Hilang ya. Namun demikian karena persoalan ini adalah saya sedang melaksanakan tugas, saya sedang melaksanakan pekerjaan, ternyata direspon baik oleh agen koran. Jadi perusahaan koran Suara Maluku itu mendengar kabar itu, dia mengajak saya untuk hari ini libur dulu. Dia bawa saya ke toko sepeda. Saya juga kaget maksudnya apa nggak tahu. Begitu sampai, di mana sepedamu yang hilang? Saya tunjukin, oh ini seperti ini sepedanya. Ambil, baru taruh di depan toko itu, baru difoto sama beliau. Foto, saya nggak tahu maksudnya, beliau nggak ngomong apa-apa. Kembalikan lagi sepedanya ke dalam, setelah difoto. Besok pagi, saya baca di koran awal. Jadi koran itu judulnya bahwa belum ada namanya Rambutan waktu itu, Ruslan. Ruslan adalah salah satu loper koran terbaik Maluku, Suara Maluku. Jadi sepeda itu ternyata dihadiahkan kembali untuk saya. Hanya di depannya itu, layar depannya itu kayak sampul depannya itu, bahwa saya adalah loper koran terbaik dengan kejujuran. Itu koran itu yang tidak laku apa semua saya kumpulin, saya kirim ke keluarga saya masuk koran. Itu kebanggaannya luar biasa. Saya masuk koran artinya hal yang baik, bukan hal yang kejahatan gitu kan. Saya masuk koran. Nah, habis itu tidak lama kemudian berjalan lagi saya menjual koran biasa. Penerimaan secaba polisi. Nah, saya kan mau masuk tentara, tapi pemikiran saya cabang polisi nggak apa-apa, hanya ingin tahu cara masuknya bagaimana, prosesnya seperti apa, administrasi saya sudah sesuai belum. Nah, saya daftar, baru diterima administrasi saya lengkap. Begitu tes kesehatan yang pertama saya langsung gugur, jatuh. Nah, pertanyaan saya, kok bisa jatuh Pak? Saya bukan perokok, tidak pernah main perempuan, tidak pernah narkoba, kok bisa jatuh kesehatan Pak? Dia cuma senyum, dia bilang, kamu punya tato, Le. Nah, tato yang tadi itu katanya, itu jadi penyakit. Jadi tato itu nggak boleh, sekecil apapun itu nggak boleh. Di situ saya stres. Saya bingung menghayal apa yang harus saya lakukan dengan tato ini. Zaman sekarang kan sudah ada alatnya, dulu belum ada. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir lama, itu muncul ide. Saya cari puntung rokok, kan saya nggak merokok. Jadi puntung rokoknya orang yang dibuang, saya ambil, saya bawa ke kaca. Saya matiin rokok itu di sini. Baru saya buka, sakit. Jadi kudis. Beberapa hari kemudian, udah mulai kering, masih ada hijaunya, belum hilang. Waduh, stres lagi saya. Ini nggak bisa hilang, berarti saya nggak bisa masuk tentara ini. Nah, pikiran yang terburuk saya muncul pada saat itu, pikiran ekstrim saya munculnya, bagaimana caranya harus hilang ini tato ini. Saya ambil setrika listrik, saya colokin,
sampai putar, sampai merah, sampai berasap. Terus saya cabut. Ini cita-cita ini mau jadi seorang tentara. Prajurit. Saya cabut, saya bawa ke kaca lagi, saya tempelin sini di kaca itu, baru saya tarik. Berlubang. Jadi dia ngikutin ujungnya setrika. Berlubang, tapi nggak ada luka, nggak ada darahnya gitu. Karena matang kan. Nggak kelihatan yang ini ya. Ya nggak kelihatan, masih ada bekasnya sini masih. Nah, masih ada bekasnya sedikit. Jadi itulah awal. Langkah pertama begitu tercabut, benar berlubang, nanti udah sembuh sedikit saya pakai teknik plus, baru ada penerimaan secabut tentara. Begitu saya daftar, alhamdulillah prosesnya berjalan. Tadi kekurangan saya yang bergantung tadi udah nggak bisa tadi itu, cuma 2 kali. Oh sekarang udah jago, saya udah latihan. Semuanya sudah bagus, sudah nanya bagus. Pengalaman dari kegagalan itu kan. Nah, pengalaman dari kegagalan. Dan alhamdulillah kami berangkat sekitar 150 sekian orang dari Ambon waktu itu menuju ke Bandung seleksi lagi. Yang diterima 70 sekian, setengahnya lebih. Selebihnya tidak diterima dan saya termasuk lulusan kedua terbaik pada saat itu. Nah, itulah langkah awal saya pertama menjadi tentara. Saya berdinas pendidikan di Rindam 3 Siliwangi sampai berdinas di Bandung. Kemudian setelah saya sekolah perwira, saya pindah kembali ke Maluku. Nah, di Maluku mulai dari jabatan komandan peleton, kemudian komandan kompi. Disitulah ada tugas negara yang terjadi persoalan sampai saya harus melepaskan seragam yang saya banggakan. Ya tapi kan mungkin ya di balik ini mungkin kan sebelumnya kan ada sebelum ini ya seorang sambutan itu katanya ya gini kita lah inilah ya mungkin di balik semua ini mungkin kan sebelumnya mungkin Om punya jadi masuk ke tentara itu punya motivasi atau punya cita-cita kayak gimana mungkin selama ini Om coba jalankan. Cuman yang kita pingin gali itu apa di balik semua ini mungkin kejadian yang pernah Om dari awal sampai akhir itu kan susah senang pahitnya kayak gimana, apa bisa iniin gitu buat semuanya seorang tahu ya ambil hikmahnya atau gimana gitu buat semuanya gitu Om. Kalau hikmah sangat besar saya dapatkan, artinya ini menjadi sebuah pembelajaran hidup kepada siapapun. Pembelajaran hidup artinya segala sesuatu yang dikejar dan itu bisa diraih ternyata bukan milik, artinya yang kita raih itu ternyata hanya sesaat, tidak abadi. Artinya abadi ini tidak sampai pensiun saya. Itu saya anggap yang terbaik dari Yang Maha Kuasa dan saya sangat ikhlas meskipun ya mungkin kita kan selaku manusia biasa ya, mungkin ada perasaan atau gimana gitu Om. Kita kan coba ini aja gimana pun pahitnya atau kita kan cuma orang biasa aja gitu kan, manusia itu tidak ada yang sempurna gitu kan. Apa ada ganjalan atau gimana pernah menyesali atau gimana? Kalau menyesal tidak, artinya begini, saya keluar dari tentara, keluar dari TNI, diduga ataupun memang didakwa menghilangkan nyawa orang. Itu saya akui sebuah pelanggaran pidana. Tetapi kembali lagi bahwa garis bawahnya bahwa orang yang dimaksud atau korban ini adalah bukan orang yang baik. Dia 2 kali bunuh orang, kemudian kehidupannya kalau nggak mencuri ya nggak makan. Dan pembuktian mungkin kalau saya berbicara orang bilang itu kan pembelaan diri. Nah kalau orang yang penasaran pengen tahu, suruh catat, datang ke Pulau Taliabu, namanya di Kecamatan Lede. Datang ke sana baru tanya tentang siapa korban, namanya Lagode, dan bagaimana seorang Ruslan Buton. Jadi saya perlu jelaskan kenapa di kampung itu semua memberikan dukungan kepada saya. Yang tidak mendukung hanya orang yang suka mabuk, minuman keras, yang suka berjudi. Nah itu Misalnya itu ya. Itu muslim saya. Muslim semuanya itu. Karena ibaratnya kehidupan mereka terhalang, kesenangan mereka terusik. Tetapi kan segelintir orang, sekampung-kampung biadarnya sekampung-kampung itu tidak semuanya biadar. Hanya orang-orangnya aja beberapa orang. Nah, jadi kalau secara umum, wah saya sangat dihormati lah, insya Allah. Ya mungkin bisa ambil hikmahnya mungkin Om ya. Di sini tuh kita kan
mungkin di sini kita alhamdulillah ya gitu kan bisa yang kopinya kita bisa ngobrol banyak, alhamdulillah. Bisa tahu gitu bisa kan. tahu ya, di balik semua katanya Bang Tom kayak gimana kan, yang bilang Ternyata ini kan aslinya kita awal begini, kita ketemu gitu. pun ini orang wah kayak gimana, tahu-tahu lama-lama alhamdulillah. Jadi kan sahabat, kamu ya, semua orang berkata seperti itu. Iya. Tadi yang saya bilang jangan lihat orang lihat dari casing. Oke, mungkin sebagian netizen menganggap saya mungkin terlalu sadis dan lain sebagainya. Oke, nggak ada masalah. Itu hak dalam menilai seseorang. Tetapi perlu satu digarisbawahi. Saya berangkat dari susah. Saya berangkat dari orang susah. Tidak mungkin saya akan mempersulit orang susah. Betul. Itu tujuan saya tidak membunuh, tidak ada niat, hanya ingin merubah karakter dia. Karena apa? Korban ini ditangkap oleh polisi. Tindakan kriminal udah dipegang oleh polisi, kenapa diserahkan kepada tentara? Videonya masih saya simpan bahwa orang ini sudah tidak mampu mereka bina. Mereka mencoba dengan metode baru diserahkan ke tentara, ternyata yang maha kuasa berkehendak lain. Jadi kembali lagi, saya bukan orang yang tega melakukan hal seperti itu. Contoh sekarang, saya dalam posisi sekarang sudah tidak berdinas, gaji saya sudah tidak ada, apa semua sudah tidak ada. Terus saya ditawarin suatu pekerjaan, jabatan. Mohon maaf, bukan itu jabatan hina tidak, tetapi saya nggak bisa bertolak belakang. Contohnya misalkan ada sebuah jabatan, misalkan Satpol PP, saya jadi kasatpolnya lah, kasatpol PP, dengan gaji yang mungkin cukup untuk kehidupan lah gitu, atau berlebihan dulu nggak masalah. Saya tidak akan pernah tergiur, mohon maaf, saya bukan merendahkan, enggak, itu terhormat, itu karena itu kan udah konsepnya pemerintah. Tetapi untuk saya, mohon maaf, saya tidak akan bisa menerima jabatan. Kenapa? Hati nurani saya bertolak belakang. Kenapa? Ketika orang-orang yang sedang susah di lapangan, orang-orang yang sedang jam 3 malam, jam 3 subuh udah menata jualannya, terus pagi-pagi kita datang ambil barangnya baru naikkan ke mobil, itu enggak saya banget. Boleh melihat tampang saya tampang tentara, tampang yang dihadapkan dengan situasi perang, berhadapan dengan musuh. Saya tidak tembak dia akan tembak saya. Tetapi kalau ketika dihadapkan dengan rakyat yang susah, rakyat kecil yang tidak punya daya, misalkan, saya nggak bisa. Itu nggak bisa saya lakukan. Jadi suatu hal yang sangat tidak mungkin saya menghilangkan nyawanya orang kalau tidak ada dasarnya. Dan semua sudah terjadi. Saya menyesal itu menghilangkan nyawa orang, tetapi ini adalah kehendaknya Yang Maha Kuasa. Saya berprinsip berdiri di atas kebenaran. Jadi, kalau sudah berbicara tentang kebenaran, seluruh rasa takut saya singkirkan. Tapi kalau bicara sebuah kesalahan, berani saya hilang. Jadi saya berani karena benar. Itu prinsip. Dan saya bukan orang yang mudah dibeli dengan apapun. Itu prinsip. Apalagi untuk menjadi pengkhianat. Karena pengkhianat yang paling saya anti, yang paling saya musuhi, yang paling saya tidak suka dan paling saya benci. Pengkhianat. Pengkhianat kelompok, pengkhianat organisasi, pengkhianat bangsa dan agama. Itu hina. Sangat hina, keji. Itu prinsip. Semua bisa merasakan sendiri tanpa harus saya jelaskan bahwa saat ini kebebasan berpendapat itu terkangkangi oleh sistem. Siapa yang berani bersuara mungkin dianggap berseberangan, itu adalah musuh. Dan saya bisa bayangkan kalau hari ini Jenderal Besar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, kalau masih hidup dengan semangatnya berapi-api untuk membangun ataupun menyelamatkan bangsa ini, ya mungkin dia akan bernasib sama. Mungkin dia akan bernasib sama. Karena apapun sekarang yang kita bisa melihat bahwa kebebasan berpendapat adalah sebuah demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Silakan dianalisa sendiri. Benar atau tidak yang saya sampaikan.
contoh terbaru, seorang Babinsa yang membela hak rakyatnya, kemudian dibela lagi oleh pimpinannya yang berpangkat bintang 1, itu malah diproses. Dan terakhir kemarin kita juga melihat bagaimana mahasiswa ketika menyuarakan suara, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan unek-uneknya, diperlakukan seperti itu dan nggak ada masalah. Ya silakan dinilai sendiri apa yang terjadi dengan Republik. Generasi muda adalah pemilik bangsa ini, dan yang bisa melanjutkan cita-cita luhur bangsa adalah para generasi muda. Nah, kalau generasi muda kita tidak peduli dengan bangsanya, maka masa depan bangsa ini akan hilang. Kenapa? Ya, kita akan sadari bersama, karena yang kita butuhkan sekarang bagaimana generasi muda itu muncul atau bangkit kembali semangat cinta tanah airnya. Jangan mengharapkan yang tua-tua itu sudah tidak punya daya. Generasi muda harus bangkit untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan bangsa. Merah putih, ini jangan hanya tempelan merah putih. Semua orang banyak yang pakai merah putih, tetapi tidak didasari dengan jiwa yang suci, jiwa yang tulus untuk bangsanya, bangsa dan agamanya serta rakyatnya. Ini generasi muda harus bangkit, cintai Republik ini, harus peka dengan keadaan. Itu. Kan di bidang bisnis nih ya, bisnis ya. Ya, selama ini yang gini Om ya, kita tuh kalau dibilang masalahnya mungkin agak buat sementara agak bertolak belakang ya. Selama ini kita yang sering ingin masalah mistis nih atau gimana, kok sekarang tumben malah jadi gimana? Ngobrol masalah yang lain gitu aja, apa cerita yang lain atau ungkap yang lain. Di sini pun kita kan sama ya, kayak kita ungkap misterinya ini kan ya. Mungkin ada pernah cerita atau ini bagi Om gitu, pernah apa yang ngalamin gitu masalah mistis atau gimana gitu. Maaf ya Om ya. Nah, kita masalahnya di sini tuh emang kadang-kadang ya emang awal kita berjalan dulu emang dunia gini ya, dunia mistis. Apa pernah ngalamin gitu Om? Maaf nih Om ya. Ya. Saya bukan tidak percaya dengan hal mistis. Saya sangat yakin hal mistis itu ada. Itu bagian daripada kehidupan di dunia. Tetapi saya sendiri dalam sepanjang perjalanan saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Di dalam selalu niat saya dalam setiap perjalanan, setiap mau berjalan, mau melangkah, selalu saya niatkan niat yang tulus, niat yang baik, bahwa apa yang saya tuju ini adalah sesuatu yang baik, yang tegak lurus, tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Iya, betul. Maka itulah yang menjadi benteng pelindung saya. Dan saya tidak pernah mengalami hal-hal yang bersifat mistis ataupun Atau misalkan gini apa pernah Bapak melihat penampakan atau Selama gimana, tugas gitu selama apa tugas atau ini kan gimana? kita kan kadang-kadang apa di hutan-hutan itu, gitu. Ya kita ini sharing aja nih Om saya ya. pikir kalau seperti itu mungkin banyak dialami Iya, semua orang, betul. termasuk juga saya. Ya banyak, kalau saya ceritakan juga. Soalnya kan ya, gini Pak, mungkin beda ya antara di sini sama di Ambon. Kalau di sini kan kebanyakannya kalau penampakan itu kan ada pocong, ada kuntilanak. Nah kalau di Ambon itu seperti apa gitu kan? Yang suka di Maluku itu yang terkenal itu ada namanya Suanggi. Jadi siapa Suanggi itu jadi kalau di daerah saya Suanggi itu ilmu hitam. Jadi orang yang tidak suka dengan seseorang, Iya. dia akan melakukan permainan seperti itu, dan tidak lama orang yang dia tidak suka itu akan jenisnya mati. kayak gimana Mas Suwangi? Jadi jasadnya dia ritual, kemudian jasadnya dia tinggal, kemudian ininya keluar. Jadi kayak petroma, kayak lampu. Iya. Kalau misalkan kita tahu di mana jasadnya dan kita balikin, dia nggak bisa kembali, mati dia. Si kepalanya itu nggak bakal bisa Jadi masuk cuma lagi. kelihatan Jadi apa namanya apa? kayak Dalamannya itu aja. dalamannya. Oh. Itu berapi itu. Kuyan apa? Nah, itu berapi itu. Nah, kalau kita temukan di mana dia letakkan jasadnya itu dan kita balikin, dia nggak bisa masuk. Dia nggak bisa masuk dan dia mati pasti. Gitu ya kalau di sana. Pernah nggak ngalamin ketemu atau gimana gitu? Istri saya almarhum pernah. Almarhum pernah sampai
mau mandi, kamar mandi itu bak mandi itu berubah menjadi darah sampai terlihat. Dan di kacanya kamar mandi itu dia lihat penampakan muka itu noong gini ya. gitu. Ya. paling cuma Di tempat latihan pun ada kejadian. Iya. Kita 30 orang. Nah, kayak di situ Lembang. Kita 30 orang. Kalau malam hari kan menghitungnya kan nggak boleh hitung pakai suara. Harus ditepuk. 1, 2, 3 sampai dengan biasanya kok 30 kok jadi 31. Penasaran kan? Iya. Balik lagi. 1, 2, 3 sampai kok 31 lagi. Nah, Padahal yang sebenarnya 30 orang. 30. Itu sampai ke 3 kali sampai ke 4 kali baru normal. Biasanya seperti itu. Itu jadi ada yang menyusul kita. Oh, Alam iya, gaib itu iya, ada yang iya, menyusul. iya, iya. Berarti Itu kita kan. percaya juga ya kayak gitu. ya mungkin seorang beliau juga sebetulnya terkadang ngalamin juga Iya, juga. ya terkadang ya ya mungkin di sini cuman ini aja Om ya, mungkin ada pesan buat generasi muda ini kan. Selama ini kan Om pernah cerita ke saya pun ada ini, maaf ya Om ya, Iya. ada ininya bahasa kata dan seorang ngurus rambutan itu mungkin dibilang ada tampang kaya. Itu maksudnya gimana tuh Om tuh? Tampang kaya. Ah. Ya. Maksudnya gimana tuh? Mungkin buat semua kan kita pernah sempat ya ngobrol-ngobrol gimana. Mungkin itu menjadi bagian daripada takdir saya. Kalaupun saya punya rezeki, saya mungkin sebatas punya mobil, sebatas punya rumah, saya pikir itu hal yang wajar. Iya. Tapi kalau saya mungkin nanti suatu saat saya kaya raya, itu sepertinya suatu hal yang agak kurang mungkin. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak bisa punya rezeki banyak karena saya paling tidak bisa melihat orang susah. Iya. Itu, saya tidak bisa melihat orang susah. Ini bukan bukan saya ingin berbicara, tapi itulah saya. Orang yang akan tahu saya pasti akan tahu. Orang yang pernah dekat sama saya pasti akan tahu. Jadi saya kalau melihat orang yang susah itu, saya lihat isi dompet ada, pasti saya kasih. Dengan keadaan saya, Iya. apalagi kalau punya gitu kan, melihat orang rumahnya, rumahnya udah miring-miring, pengen saya bangun rumahnya, pengen saya sumbang untuk memperbaiki rumahnya. Jadi nggak bisa kalau saya jadi kaya raya sepertinya sulit. Iya. Nah, tapi insya Allah semuanya atas izin Allah. Kalaupun itu yang terjadi, berarti kan banyak orang yang akan terbantu. Kan gitu. Itulah. Ya mungkin dia hikmah dari semuanya, dari awal perjalanan lo mungkin ya. Di sini kita mungkin Gopik ya, alhamdulillah atas waktunya di ya. Di sini itu maaf dia ada kata-kata yang kurang kemarin ke Om gitu kan kita di sini ya. Buat itu pun pemirsa semua di sini kan kita bukan mau mencampuri atau hal-hal yang lebih di Campur juga. ya enggak sih, kita mau ininya kan sharingnya aja lah gitu kan ya. Jadi makasih banget di sini atas waktunya Bung Gopik ya. Salam-salam buat sobat-sobat semua mungkin yang ada di mungkin se-Indonesia ini Gopik ya, mungkin semuanya itu yang ada di sini ya. Di sini tuh kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Walaupun kita beda-beda ini, kita bedain suku atau Ya. agama gitu kan. Prinsipnya sama dengan saya. Iya, kita mudah-mudahan semua itu ada sehat semua, umur panjang, ada rezekinya buat semuanya. Mungkin bagi Om juga selalu sehat. Apa yang dicita-citain Om, mudah-mudahan tercapai semuanya publik ya. Iya, betul. Nah, dari ini mungkin Satu saya tambahkan Iya. terakhir ya. Iya. Jadi untuk seluruh anak bangsa, ya. cintailah tanah air ini, cintailah bangsa ini. Bangsa ini milik kita bersama. Ya. Jangan pernah mau dan jangan pernah membiarkan ketika Pertiwi menangis dan ketika bangsa ini terancam dalam penjajahan. Jangan pernah mau hidup dijajah kesekian kalinya. Jadi Republik ini milik kita semua. Sukunya apa, agamanya apa, jangan pernah dibawa karena kita adalah Pancasila, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena dengan berbagai macam ragam, itulah kekuatan kita yang sebenarnya. Bangkitlah anak bangsa, selamatkan bangsa. Sip. Ya, aja Gopik ya. Mungkin cukup di Ya, itu ya. cukup. Silakan di Ya. Mungkin kita nanti ketemu lagi di acara yang berbeda dan ide yang Acara berbeda ya selanjutnya, selanjutnya. Amin, amin, gitu kan. amin. Oke. Paling segitu aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.